Shalom keluarga Allah yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah Runtuhnya Tembok Yeriko. Ayat firman Tuhan terambil dari Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bangunan tembok dibangun tidak hanya berfungsi untuk memberikan batasan wilayah tertentu, tetapi sekaligus berfungsi sebagai pelindung wilayah tersebut. Kita mengenal tembok raksasa Cina yang dibangun memanjang dan kokoh untuk melindungi wilayah Cina. Kita juga mengenal tembok Berlin, tembok pembatas dari beton yang dibangun untuk memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Alkitab juga mencatat ada tembok Yeriko yang berada di perbatasan wilayah Tanah Perjanjian, di mana bangsa Israel yang dipimpin Yosua diperintahkan untuk masuk ke Tanah Perjanjian tersebut. Bukan hanya tembok kota Yeriko yang kuat dan kokoh, tetapi dalam tembok tersebut terdapat tentara Filistin yang kuat dan gagah. Hal ini mengakibatkan Yosua serta bangsa Israel yang dipimpinnya menjadi gentar dan kesulitan. Tetapi dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Kalau kita membaca kisah ini secara lengkap, maka kita mendapati bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa Israel begitu luar biasanya sejak keluar dari tanah Mesir. Tuhan memerintah Yosua untuk memilih sejumlah prajurit Israel beserta para imam mengelilingi tembok Yeriko sambil meniup sangkakala, maka tembok Yeriko akan runtuh dan bangsa Israel dapat merebut kota itu. Kisah Yosua dan runtuhnya tembok Yeriko mengingatkan kita tentang kekuatan iman, ketekunan, dan kepatuhan kepada Allah di dalam sebuah komunitas. Allah memerintahkan Yosua untuk bekerja bersama-sama dalam menaklukkan Yeriko, di mana hal itu menunjukkan ada persekutuan yang Tuhan ingin bangun di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, sesulit apapun permasalahan dan halangan yang kita hadapi, Tuhan ingin kita tidak sendirian menyelesaikannya, tetapi bersama-sama umat pilihan Allah lainnya. Melalui persekutuan inilah Tuhan akan menganugerahkan kemenangan bagi kita. Amin. Saudara merasa terberkati dengan renungan hari ini? Bisa like, komen, subscribe, dan tentunya bagikan renungan ini ke lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.